Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi rasulillahi rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Saudaraku hamba Allah, mengiringi dengan ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana aku telah diberitahu sebuah telaga Kautsar, dan juga diperintah untuk melaksanakan sholat dan juga kurban. Dan Allah pula menyatakan, celakalah atau putuslah orang-orang yang membencimu. Dan juga beliau bersabda, pada hari ini saya akan melakukan kurban, dan barang siapa yang melakukannya, maka ia telah melakukan sunnahku. Dan juga beliau bersabda, bagi orang yang kaya atau mampu dan tidak mau berkurban, maka janganlah mendekat masjidku ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku hamba Allah, sesungguhnya la yanalu ruhumaha atau innallaha la yanalu ruhumaha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Dan juga beliau bersabda, innallaha la yanzuru fi ajsamikum wala fi surikum walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku hamba Allah, memetik hikmah, mencuplik dari pengertian dan pelajaran bagi kita semua sebagai hamba Allah, hamba yang berdosa, yang bersalah, yang serakah, yang selalu berdusta dan mendustai diri sendiri, yang mana sering berkata ketika bekerja untuk sanggung ibadah,
Setiap berkata, bekerja juga berkata dan berucap bismillah. Tapi pada kenyataannya, dari setiap tahunnya berapa yang untuk kurban dan berapa yang untuk kebutuhan perutnya sendiri. Kecintaan yang palsu, kesetiaan yang palsu. Mungkinkah dari semua kepalsuan ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku hamba Allah, tentunya jika manusia berbuat baik kepada diri kita sebarang sedikit, kita sibuk untuk membalasnya. Kita baru ditolong sekali atau dua kali oleh sesama manusia, kita tidak cukup membalas dalam 1 atau 2 minggu. Akan tetapi Allah telah menghidupkan kita, menyehatkan hambanya, memberi rezeki yang mungkin cukup berlimpah. Jika mau menghitung nikmat Allah, kita belum sempat menghitung atau belum selesai, habislah umur itu. Lalu seberapa banyak harta yang telah kita korbankan, baik di dalam Idul Adha maupun di luar Idul Adha yang disebut infak fi sabilillah. Saudaraku hamba Allah, betapa hinanya kita semua ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tanpa mendapat bimbingan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan celaka sepanjang masa. Saudaraku hamba Allah, di hari yang adha atau yang besar ini, mari kita sama-sama berusaha dan terus bertahan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sadar bahwa selama ini kita serakah, baik untuk ujian kita, harta dan lain sebagainya. Kita sering melupakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering berjuang dan berjuang katanya, tapi nyatanya untuk kepribadiannya sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan cepat atau lambat, mau atau tidak mau, kita semua akan tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku hamba Allah, mengapa Nabi Ibrahim ikhlas menyembelih anaknya? Karena anak dianggap hanya membahagiakan sesaat, hanya mata'ul hurur, hanya mata'ul qalil, kesenangan sedikit dan sangat sementara. Sejarah telah mengungkapkan sebagai teladan umat Islam. Untuk itu wahai saudaraku, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disuruh menyembelih anak, hanya disuruh menyembelih kambing atau hewan ternak. Kenapa kita masih keberatan untuk itu? Dan kenapa kita mampu membeli kendaraan yang mewah? Kenapa kita mampu membeli hiburan? Kita mampu membeli rumah, tapi tidak mampu menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah wahai saudaraku hamba Allah, kita sebagai hamba yang bersalah dan berdosa, kita sebagai hamba yang bisa, kita patut bersyukur kepada Allah yang mana kita ditolong untuk bertaubat. Mari kita memohon dan memohon kepada Allah agar kita semua dijaga dan dikuatkan keimanan dan keyakinan kita, ditingkatkan kecintaan dan kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Wahai saudaraku hamba Allah, dalam peristiwa cinta yang mana kita kaji bersama, dunia hanyalah sebagai sarana, sebagai pelengkap perbuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah menipu kita dan jangan kita tertipu oleh dunia.
dunia. Wa la'anallahul amaniyul ghurur. Janganlah kalian tertipu oleh kenikmatan dunia, dan jangan juga tertipu oleh harapan-harapan kamu merasa mulia di hadapan Allah. Allah Maha segalanya. Yu'adzibu man yasha wa yu'adzibu man yasha, yu'adzibu man yasha wa yaghfiru man yasha wa yaghfiru man yasha. Ya Allah, tolonglah Imam Mahali dan semua jamaah yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku hamba Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk melaksanakan sholat dan kurban. Pada ayat yang ketiga, putuslah orang-orang yang membencimu. Jadi pemimpin Islam selalu dimusuhi oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Kita sendiri jamaah taubat ini telah banyak mendapat hujatan, cacian dan tuduhan yang buruk. Kita harus tetap ingat mukhlishina lahuddin. Kita beribadah bukan untuk manusia, kita berkorban bukan untuk manusia, kita berbuat baik bukan untuk manusia. Untuk itu janganlah takut, kita terus selalu bertaubat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkanlah kesabaran dan ketawakalan karena Allah dan Rasulullah. Sekalipun kita dihujat, sekalipun kita diusir dari tempat kita tinggal, kita harus selalu berlari dan lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah resiko pembawa kebenaran. Dan taubat bukanlah suatu hal yang salah. Di antara sekian yang terbaik manusia adalah manusia yang bertaubat, manusia yang merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu takwa di hadapan Allah, itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah, jika kita semua dihujat, dicaci maki dan dituduh hal yang buruk, maka jangan sekali-kali kita membalasnya. Kita cukup berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabarlah wahai saudaraku. Berjalan di muka bumi sudahlah sangat susah. Menjalani jalan setapak di tepi hutan di tengah hutan belantara susah. Tapi lebih susah jika manusia untuk mempertahankan taubatan nasuha. Jika tanpa pertolongan Allah, akan kembali kita kepada kemaksiatan lagi, akan kembali kita kepada kedurhakaan kita kepada Allah lagi. Saudaraku hamba Allah, marilah kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ummatihi
ila yaumil qiyamah wa ila hadratillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi rasulillahi rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Saudaraku hamba Allah, di hari kurban ini kita berusaha belajar membaca dari sekitar kita, mungkin dari keluarga kita sendiri. Semua dibutuhkan, yaitu kurban. Demikian juga selain yang jelas disyariatkan pada Idul Adha, di setiap hari, di setiap waktu, setiap perjuangan dibutuhkan adalah pengorbanan. Islam berjuang selama 23 tahun. Berapa saudara-saudara kita dari kaum muhajirin dan kaum ansor yang menjadi korban. Mereka merelakan bukan hanya seekor atau 2 atau 10 ekor kambing. Mereka rela berkorban dirinya sendiri. Lillahi kalimatillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian sebatas berapa besar korban kita, yang mana kita mengakui sebagai seorang muslim. Sebatas manakah perjuangan kita? Saudaraku hamba Allah, demikian juga Indonesia untuk merdeka. Berapa saudara-saudara kakek nenek kita menjadi korban kemerdekaan ini. Mereka tidak juga hanya mengorbankan hartanya, bahkan mereka menghormatkan nyawanya, mengorbankan hartanya, jiwanya. Sebagian kaum wanita juga mengorbankan kehormatan mereka demi kemerdekaan ini. Saudaraku hamba Allah, kita di bumi yang merdeka, di bumi Nusantara yang bebas kita beribadah kepada Allah. Kita tidak dikejar Belanda, kita tidak dikejar oleh Jepang, tapi kita selalu dikejar oleh Ankara murka ini sendiri. Janganlah takut dengan segala bencana-bencana alam. Diri ini selalu tertimpa bencana, gempa. Itulah iman dan akhlak kita. Mari kita selalu pertahankan diri ini. Banyak akhlak yang telah lenyap, banyak juga keimanan yang hilang, keyakinan yang mengambang. Ini adalah bencana besar bagi kita sendiri, wahai saudaraku. Kita berjuang dan berjuang setiap waktu. Mari kita potong satu persatu dari hal-hal yang buruk pada diri kita. Kita buang satu demi satu. Insya Allah dengan melani kalimatullah kita bisa melangkah dan melangkah selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian juga kita harus sadar seberapa besar perjuangan orang tua kita, bapak ibu berkorban dan terlalu berharap agar putra putrinya, anaknya, tetangganya dan juga keluarganya menjadi hamba Allah yang soleh atau solehah. Untuk itu perjuangan bapak ibu kita, kakek nenek kita yang mungkin sebagian membekalkan beberapa harta untuk menuntut ilmu agama, tapi apa yang terjadi pada diri kita selama ini, seberapa besar kebaktian kita kepada ibu bapak, seberapa besar syukur kita kepada pahlawan negeri Indonesia ini, seberapa besar syukur kita, seberapa besar kesetiaan kita kepada
sesama muslim yang terdahulu, dan sebesar manakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku hamba Allah, mari kita selalu membaca diri sendiri, mari kita selalu berjuang dan berjuang, berkorban dan berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Saudaraku hamba Allah, senjata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga senjata orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa dan doa. Mari kita jangan lupa berdoa, karena doalah senjata dan pusaka orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita semua dari segala bencana. Dan jika Allah menghendaki bencana kepada suatu kaum, kita memohon kepada Allah agar kita selalu di dalam genggaman ridha dan rahmatnya fi dunya wal akhirah. Saudaraku hamba Allah, terimalah keberadaan ibadat Allah, tapi berusahalah dan berusahalah, berikhtiarlah, memohonlah kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ilahi ya Rabbi ya Allah. Saudaraku hamba Allah, sebagai ciri khas jamaah taubat, mari kita memulai dengan senandung zikir dan syair sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar,
Ya Allah, Imam Mahali dan segenap jamaah taubat yang berada di bazar masjid ini, ya Allah, memohon kepadamu semua kebaikan dunia dan akhirat yang kami ketahui dan juga tidak kami ketahui, dan juga meminta sebagaimana apa yang telah diminta oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua hamba-Mu yang saleh. Imam Mahali juga berlindung kepada-Mu, ya Allah, juga dan segenap jamaah taubat ini, berlindung dari semua keburukan yang kami ketahui dan tidak kami ketahui, baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga kami berlindung sebagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada-Mu dari semua keburukan, dan juga semua hamba-Mu yang soleh berlindung kepada-Mu, ya Allah. Ya Ilahi, ya Rabbi, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan Imam Mahali, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan jamaah tawadina, ya Allah. Ampunilah keluarga mereka, ampunilah bapak ibu mereka, ampunilah guru-guru mereka, ampunilah putra-putri mereka. Ya Ilahi, ya Rabbi, ya Allah, dengan keagungan Allah Akbar, dengan keagungan asma yang agung, ya Allah, dengan syafaat Sayyidina Muhammad Rasulullah, dan juga dengan barakah semua jemaah haji dan umrah di bulan ini, ya Ilahi, ya Rabbi, ya Allah, terimalah taubat dan doa kami, ya Allah, sebagaimana Engkau menerima kepada taubat Sayyidina Ibrahim, dan Engkau menerima semua amal Sayyidina Ibrahim, sebagaimana Engkau menerima amal dan perbuatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua hamba-Mu yang soleh. Ya Ilahi, ya Rabbi, ya Allah, selamatkanlah negeri kami, ya Allah, dari semua bencana. Tolonglah pemimpin kami, ya Allah, untuk bisa melaksanakan tugasnya yang Engkau ridhoi. Lindungilah mereka dari gangguan syaitan yang terkutuk. Demikian juga kami, ya Allah, lindungilah kami dari semua keburukan. Jauhkanlah kami dari keangkara-murkaan dan keserakahan. Tanpa pertolongan-Mu, ya Allah, kami sama sekali tidak ada kemauan dan juga kemampuan. La haula wa la quwwata illa bika, ya Allah.
Saudaraku hamba Allah, demikianlah dan sekian khutbah Idul Adha. Sebenarnya banyaklah nasihat pada diri kita sendiri, berbagai macam bencana dan musibah yang kita alami. Untuk itu bacalah dirimu sendiri dan mohonlah pertolongan Allah agar bisa tahu diri sehingga mampu menyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saudaraku hamba Allah, sebelum berakhir khutbah ini, mari kita sama-sama bersujud syukur dan mohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma baghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma baghfir lana wa ummati Muhammad. Allahumma ansurna wa ummati Muhammad. Allahumma ajburna wa ummati Muhammad. Allahumma zidna 'anna wa ummati Muhammad. Allahumma arzuqna wa ummati Muhammad. Allahumma barik lana wa ummati Muhammad. Allahumma ardana wa ummati محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار في كل وقت وحين يا الله وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأمته أجمعين كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Saudaraku hamba Allah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan juga sekilas khutbah, maka beliau melakukan pemotongan kurban. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dan juga sebagian jamaah telah mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkorban. Untuk itu, semoga Allah menerima korban kita semua, sebagaimana Allah menerima korban orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan juga orang-orang yang telah diberi kemuliaan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Saudaraku hamba Allah, sebagaimana yang sudah, karena Rasulullah sendiri memberi teladan, dengan pertolongan Allah pula Imam Mahali dapat berkorban dengan beberapa ekor kambing dan juga seekor sapi. Dengan bismillah, saya berkorban untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Kemudian untuk Imam Mahali sendiri dan juga untuk keluarga,
Kemudian untuk segenap jamaah taubat yang belum mendapat pertolongan untuk berkorban, dan juga kepada kedua orang tua, mertua, dan juga khususnya nenek saya yaitu Mbah Sartini almarhumah, karena beliaulah yang mengasuh Imam Halil sejak kecil. Dengan pertolongan Allah dan Rasulullah, dengan penuh kesabaran seorang ibu, seorang nenek tua renta, dengan ketabahannya selalu mengingatkan saya di setiap saat. Beliau selalu berkata, bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Untuk itu di waktu yang mulia ini, di samping kepada semua keluarga dan orang tetua kami, hampir setiap waktu saya mengkhususkan untuk beliau, karena dari bimbingannya saya bisa seperti ini, dan juga Allah memberikan banyak kemuliaan yang mungkin saya sendiri gak bisa menghitung. Untuk itu, mari saudaraku hamba Allah, ingatlah jasa ibu kalian, nenek kalian. Mereka mencintai kalian, tapi kalian tak pernah melihat. Mungkin selama ini kalian menganggap ibu, nenek, dan semua wanita itu lemah. Ketahuilah sesungguhnya bahwa awal Islam yang menerima adalah Ummul Mukminin, seorang wanita setelah Rasulullah SAW. Rasulullah dibimbing oleh Halimah Sa'diyah, juga seorang wanita. Aisyah ibni Maryam dijadikan mulia sampai saat ini pun masih diangkat oleh Allah. Itu juga berkah kesabaran dari Maryam, seorang wanita. Dan banyak para wali songo baik dari Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, sampai Raden Syahid atau Sunan Kalijogo. Beliau semua dibimbing dan dibesarkan, juga dididik ketauhidan oleh seorang wanita. Saudaraku hamba Allah, di samping kita mencintai Allah dan Rasulullah, mari kita belajar mencintai kepada ibu dan juga keluarga wanita. Saudaraku hamba Allah, kembali kepada masalah korban. Tentunya di antara saudara kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di dalam khutbah saya sampaikan, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan daging dan darahnya. Yang dibutuhkan adalah ketakwaan. Untuk itu, wahai saudaraku, jika mungkin kita ada keselipan kesalahan niat kita, marilah kita selalu memohon kepada Allah.
karena yang bisa membenahi diri kita semua baik di dunia maupun di akhirat, yang bisa memperbaiki keyakinan, keimanan dan akhlak juga amal kita, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita di dalam melaksanakan kurban, kita betul-betul ikhlas lillahi wa rasulillah. Dalam bahasa lain, kita betul ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah memberkati kita semua fid wa dunya wal akhirah. Saudaraku hamba Allah, khususnya jamaah, nanti selama pemotongan kurban sebaiknya selalu mengumandangkan takbir sehingga habis pemotongan hewan. Maka sebaiknya jangan meninggalkan masjid atau lokasi masjid ini sebelum selesai pemotongan kurban, dan kumandangkanlah takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud kehinaan diri kita dan kemuliaan juga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah, kambing rela dibunuh, dikorbankan karena Allah. Untuk itu kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, seberapa besar pengorbanan kita sebagai bukti cinta kasih kita kepada Allah dan Rasulullah. Saudaraku hamba Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahu Akbar. Allahumma Rabbana taqabbal Muhammad wa ummati Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal. Allahumma Rabbana taqabbal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma Rabbana taqabbal imam mahali wa jama'ah tawalina hidayatullah. Bihaqqi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa bihaqqi la ilaha illallah, wa bihaqqi jahnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zimmatihi. Allahu akbar, Allahu akbar.